Rahasia terbesar. Ah, baiklah. Aku akan segera tidur. Rere sangat bersemangat lalu langsung pergi ke tempat tidur sambil berlari kecil. Dirinya bahkan sempat bersenandung kecil dan menggulung tubuhnya di dalam selimut sambil mendekap Angel. Pantas saja kau bisa akrab dengan Angel. Kalian berdua memang seperti anak-anak. Kalian berdua masih suka bermain. Dan aku bisa lihat itu dari tingkah lakumu yang sangat bahagia ingin diajak jalan. Dokter Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya melihat istri kecilnya, lalu matanya kembali fokus pada laptop, tapi rasanya hatinya tidak ikhlas kalau harus kembali memandang laptop dan tetap meminta untuk memandang seseorang yang sedang tidur di tempat tidurnya. Tapi Dokter Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha untuk merubah fokusnya, dan tak sengaja pikirannya kembali pada kejadian tadi siang ketika dia mengikuti istri dari Rasya. Apa wanita itu baik-baik saja ya? Aku sedikit khawatir padanya. Tapi dia terlihat seperti seorang wanita yang sangat tegar dan sangat berani. Aku yakin dia wanita yang tangguh. Semoga saja tidak ada apa-apa dan bisa mengatasi semua masalahnya. Aku akan menanyakan masalah ini kepada Riri dan mungkin aku bisa memberikan bantuan kepadanya. Gumam Dokter Dimas lalu menaruh laptopnya dan dia merebahkan tubuhnya di atas sofa sambil meringis karena kedua kakinya juga sangat pegal setelah mengikuti Lucky berjalan lebih dari 10 kilometer. Tapi apakah benar yang dikatakan oleh Dokter Dimas bahwa Lucky baik-baik saja? Aurora Tower lantai 45. Oh Tuhan, badanku sakit semua. Teriak Lucky ketika matanya terbuka dan mengamati seluruh ruangan yang sudah menjadi gelap. Jendela yang sebelumnya dibuka oleh Lucky dan masih ada sinar matahari masuk ke dalamnya, kini sudah dihiasi oleh lampu-lampu kota dan bulan di langit malam. Lucky bangun dari tempat tidurnya dan melangkah tertatih-tatih menuju ke kamar mandi dan membuang hajatnya. Setelah selesai, Lucky keluar menuju ruang utama dan menuju dapur. Tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanya air galon. Ayahnya memang meminta kepada manajemen Aurora Tower untuk membantu membersihkan apartemennya setiap seminggu sekali. Dan Dewa sudah membayarnya untuk 25 tahun maintenance, lunas dibayar di muka ketika serah terima apartemennya. Mereka hanya diminta untuk membersihkan debu-debu dan juga kamar mandi, supaya dalam apartemen tetap bersih. Air minum yang ada di sana sepertinya disiapkan oleh staf untuk pegawai yang membersihkan apartemen. Untunglah ada air minum, aku sudah sangat haus sekali. Tenggorokanku sangat kering, bahkan saat aku meminum seteguk awal rasanya begitu sakit menelan air. Aku sudah tidak minum air dari jam berapa ya? Lucky mikir-mikir sendiri karena Lucky tidak kepikiran sama sekali mengenai air. Yang dipikirkannya tadi hanyalah pergi secepat-cepatnya dari rumah sakit. Bahkan awalnya, Lucky tidak tahu kalau ingin pergi ke apartemen milik ayahnya. Lucky baru ingat untuk pergi ke apartemen ayahnya ketika dia berada di toilet rumah sakit. Semua yang ada di ruangan ini sepertinya sangat terawat. Apa saja barang-barang yang ada di sini ya? Lucky lalu tersenyum dan berjalan membuka satu persatu kain putih yang menutupi semua perabot di dalam apartemen ayahnya. Mulai dari sofa, televisi, buffet, meja makan, foto-foto di dinding semuanya hingga terlihat jelas apa saja yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya yang hampir membuat Lucky shock. Aku mengenal wanita ini. Lucky mendekat pada foto kanvas di mana di sana tergambar foto seorang wanita dengan rambut sebahu tersenyum sangat cantik. Di sampingnya, foto ayah Lucky yang tersenyum sangat ceria bersama wanita itu. Secara tidak sengaja,
Air mata menetes membasahi pipinya lagi. Wajahnya masih sangat awet muda. Bahkan sampai terakhir kali aku melihatnya kemarin, wanita itu masih sama cantiknya. Hati Lucky terasa sesak melihat foto itu. Dengan nama jelas di kanvas, Denada Aprilia, kenangan terdalam yang disimpan oleh ayahnya. Lucky masih ingat sekali ayahnya pernah berkata ketika dulu Lucky bertanya, "Ayah, apa kau pernah jatuh cinta?" Lalu ayahnya menatap Lucky dan mengangguk sambil tersenyum, berkata bahwa, "Once in a lifetime, I fall in love with a woman and I never forget her." Celetuk ayah Lucky, dan ketika Lucky bertanya apakah wanita itu adalah ibunya, ayahnya hanya menggeleng dan mengatakan bahwa dia adalah wanita yang lain. Wanita tercantik, terbaik yang pernah dimilikinya, tapi karena kesalahan fatal yang dilakukan oleh ayahnya, maka ayahnya harus meninggalkan wanita terbaiknya. Waktu itu Lucky bingung, tapi tak bertanya lagi. Hatinya terasa sakit sekali melihat foto dalam kanvas itu. Foto kanvas yang memang dikerjakan langsung oleh ayahnya sendiri. Dia yang menggambar di atas kanvas. Bukan hanya satu foto, tapi di sana ada 10 foto lebih hasil lukisan tangan ayahnya. Belum lagi foto-foto yang ada di bufet foto-foto yang diprint ayahnya dari handphonenya. Saat-saat dia berdua dengan wanita terbaiknya ketika kuliah. Bahkan Lucky berhasil menemukan buku diari yang ditulis oleh ayahnya. Lebih dari 20 tahun semuanya hanya tentang nada. Lebih dari 50 buku ditemukan oleh Lucky di meja kerja ayahnya. Buku diari yang banyak sekali terdapat puisi-puisi indah untuk seorang wanita terindah yang sangat dicintai oleh Dewa, ayahnya. Bahkan Lucky sempat menemukan sebuah foto di sebuah rumah besar. Seorang wanita dengan 3 anak kecil, 2 anak kembar wanita, dan 1 anak pria sedang bermain bersama-sama di taman rumah mereka. Foto yang diambil dari jarak jauh dengan kamera yang resolusinya cukup bagus, membuat foto itu terlihat jelas. "Ayah, kau sangat mencintai wanita itu, bukan? Kau tahu, Ayah, dia sangat baik sekali padaku. Dia sangat menyayangiku. Bahkan dia adalah wanita yang memiliki nama sama seperti namaku. Dia orang pertama yang begitu hangat menyapa aku saat aku masuk ke dalam keluarganya, dan sangat tidak diinginkan di sana. Aku minta maaf, karena aku tahu ini terlambat, Ayah. Aku tidak akan bermain api kalau aku tahu siapa mereka, Ayah. Aku tidak menyalahkan wanita itu karena kejadian yang membuatmu dan dirinya berpisah. Tapi sungguh menyakitkan melihatmu sangat menderita dan melihatnya begitu bahagia dikelilingi oleh cinta dari suami yang disayanginya dan dari anak-anaknya. Aku tidak sanggup lagi, Ayah. Aku ingin pergi, Ayah. Mungkin nasibku sama seperti nasibmu, Ayah. Aku sangat mencintai Rasya, anak dari wanita yang juga kau cintai itu, Ayah. Tapi aku tidak tahu dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Karena dia sudah meninggalkanku tadi siang, Ayah. Dia memberikanku luka yang sangat dalam, yang tidak pernah ditorehkan oleh seorang pun sebelumnya." Lucky diam sejenak dan menghapus semua air matanya dengan punggung tangannya. Lalu Lucky merebahkan tubuhnya di tempat tidur sambil memeluk semua diari milik ayahnya. Dewa memang sengaja membeli apartemen itu dengan tujuan untuk menyimpan semua kenangan masa lalunya di sana. Dia mencurahkan semua isi hatinya dan mengeluarkan semua perasaan cintanya kepada Nada. Dewa butuh tempat pelampiasan, dan apartemen itulah tempatnya menceritakan semuanya. Dewa tidak pernah mengungkapkan ini di England, tapi memang setahun 2 kali Dewa pasti pulang ke Indonesia. Dan Lucky yang masih sekolah akan dititipkan di rumah sahabat dekatnya yang memiliki anak perempuan bersekolah sama dengan Lucky. Setiap pulang ke Indonesia, Dewa selalu mencurahkan isi hatinya di sana.
meluapkan semua rasa rindunya kepada Nada. Dan sebetulnya, dia tidak berharap bahwa Lucky akan melihat itu semua. Tapi dia tetap menuliskan dalam surat warisan bahwa Lucky harus datang ke apartemen itu seandainya dia meninggal dunia, karena tujuan dewa adalah berangkasnya. Malam itu Lucky tidak baik-baik saja. Malam itu dia tahu rahasia terbesar ayahnya, dan sepanjang malam Lucky harus menangis sehingga air matanya kering dan perutnya terasa perih karena lapar. Tapi Lucky tidak bergeming, hanya diam di sana. Tidak pergi turun untuk mencari makanan. Selain itu, Lucky juga sudah memutuskan sesuatu di dalam hidupnya yang akan dilaksanakannya besok. Malam ini bukan hanya berat bagi Lucky, tapi juga berat untuk Riri dan Juna. Aku menyuruhmu untuk makan sarapan tadi pagi, tapi kenapa kau justru pergi dari rumah? Tanya Radit kepada Riri.